bersama Irul, Ria. Kita ngobrol-ngobrol santai. Kembali lagi kita ngobrol-ngobrol santai. Hari ini hari Minggu jam 7 sore ya. Ya. Seperti biasa cuacanya dingin. Kebetulan hari ini kita ada tamu istimewa. Kita bilang istimewa. Sangat istimewa. Tadi kita tolong saja sebenarnya tadi. Iya. Harus bayar nih. Jadi kebetulan teman kita ini mampir ke apartemen kita main. Jadi kenalkan namanya siapa? Iya. Jadi namanya Pak Dwi Wira. Dwi Wira. Pak Dwi Wira. Bapak ini sekarang PhD student di University of Copenhagen. Tahun pertama ya Pak? Ya, Tahun baru pertama. Jadi meskipun secara usia senior tapi dia junior kita. Oh yes. Siap. Pak Dwi ini tahun pertama. Beliau adalah dosen Unpad, ya Pak? Ya. Bisa diceritakan Pak di Unpad di dosen bagian apa Pak? Iya. Terima kasih nih Bang Irul. Ya, sudah mendorong saya. Ya, kenalkan nama saya Dwi. Nama lengkapnya Dwi Wahyuda Wira. Tapi kalau di kampus banyak sekali yang namanya Dwi ya. Jadi tanyanya bukan Pak Dwi tapi Pak Wira. Keren namanya Pak Wira. Kayak nama artis gitu ya? Iya, nama artis ya, Pak Wira. Dulu sih memang mau jadi artis. Tapi ternyata jadi artis di mahasiswa. Keren dosanya. Ternyata kece juga ya? Iya, kece, sangat kece beliau. Saya di Unpad di Fakultas Kedokteran. Keren. Di Fakultas Kedokteran tepatnya ditempatkan atau lebih banyak bekerja di program studi kedokteran hewan. Jadi karena basic saya adalah dokter hewan. Oke. Dan ya saya mulai mengajar di program studi kedokteran hewan itu mulai 2016. Wah. Nah sebelumnya saya di teknologi pangan. Oh, loncat ini Pak ya? Iya, saya banting setir. Oke. Nah, banting setir. Kata teman-teman sih, saya balik ke habitatnya. Maksudnya? Balik ngurusin hewan. Kalau kemarin ngurusin pangan, sekarang ngurusin hewan. Berarti sebelumnya bekerja dengan hewan juga. Lebih banyak bekerja dengan produk hasil ternak. Jadi seperti telur, susu dan daging. Oke. Jadi sekarang saya lebih banyak ke hewannya malah. Hewannya. Artinya dulu pas studinya lebih banyak bergaul dengan peternakan. Ya, dengan hasil peternakan. Oh, oke. Kayak susu, telur dan daging. Oke. Kemudian ini selain mengajar, Pak Dwi juga buka klinik ya ceritanya. Ya. Jadi sebelum saya Dingin ya Pak? ya lumayan ya. Summer tapi di sini ya. Sebelum saya pergi melanjutkan studi ke Copenhagen, saya di Bandung atau di Jatinangor tuh praktek dulu. Saya seorang praktisi. Ya, saya seorang praktisi. Saya praktek dan buka klinik kecil-kecilan lah, yang ya lumayan bisa apa ya? Buat saving lah buat kesini gitu ya. Saving buat Jadi kesini. bagi teman-teman nih yang punya kayak anjing, pet, ternak, kucing bisa peliharaan. menghubungi ya, bisa Iya. datang kalau ada masalah dengan hewannya bisa menghubungi Pak Dwi. Nanti setelah saya pulang loh ya. Tapi alhamdulillah Sekarang lagi tutup ya kliniknya? tutup tapi walaupun tutup banyak juga sih yang calling saya atau WhatsApp tapi Konsultasi saya gitu ya? konsultasi tapi memang saya hanya memberikan sebuah konsultasi saja, tidak memberikan treatment ya, karena memang kalau kita dokter hewan ya nggak bisa treatment dari jauh ya, kita nggak bisa meramal istilahnya. Paling tidak ngasih saran saja Ya, mau mengisi advice, mengasih saran, atau mungkin nanti kita arahkan ke dokter kolega kita yang lagi praktek di mana yang terdekat. Iya. Boleh tahu di mana itu Pak kliniknya? Klinik saya di Jalan Raya Jatinangor,
Jalan Raya Jatinangor, tidak jauh lah dari Unpad ya. Sekitar dari Unpad sekitar ya 500 meter. Oh, oke. 500 meter dari Unpad. Tidak Jadi terlalu jauh lah setelah dari- saya aktivitas wajib di Unpad, habis itu saya praktek di klinik. Oke. Ini buka klinik ini Pak, ada syarat khusus atau ya udah karena Pak Dwi ini basicnya peternakan, kedokteran, ya udah saya punya kemampuan saya buka aja, atau ada syarat-syarat khususnya Iya, gitu? salah khusus. Oh iya, jadi karena kita ini adalah profesi ya. Kita ini kan sebagai profesi dokter hewan. Oke. Dalam profesi dokter hewan kita juga punya aturan-aturan yang harus kita patuhi. Tuh, iya. Karena memang sebagai sebagai profesi kita juga punya organisasi induk profesi keprofesian. Namanya PDHI ya, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia. Kalau di dokter itu ID. ID. Nah, betul. ID, ya. Sama dengan ID kalau di dokter. Jadi memang dari segi perhimpunan kita ada aturan-aturan yang mengikat untuk membuka klinik, dan begitu juga dari pemerintah itu Bukan izin. ada izin juga. Ada izin. Jadi memang ada yang pertama izin praktek, kemudian ada izin membuka usaha. Ya, ada izin usaha, ada izin praktek. Oh, Nah, Kalau praktek- izin praktek itu yang mengeluarkan adalah dinas tempat di mana kita tinggal. Oh, jadi kalau Pak Dwi bukannya di Bandung, itu Ya. yang melakukan dinas. Misalnya saya buka di Kota Bandung, ya kita yang mengurus surat izinnya, yang pemerintahnya berarti Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung. Nah, ada di sana ada ininya. Tapi mereka punya syarat juga ya, berarti yang buka klinik harusnya dokter hewan. Betul. Seperti itu ya, nggak Betul. bisa orang yang tamatan. Ya. Bukan Nanti dokter hewan. ya ada apakah dia itu klinik bersama atau ada standar rumah sakit, ada standar-standar sendiri juga. Oke. Dan menurut saya tuh dokter hewan tuh pintar loh dibanding dokter manusia. Kenapa coba? Coba Kalau kenapa tuh? dokter manusia itu, saya sakit dok, sakitnya mana perut Oh, gitu. iya. Nah kalau anjing yang sakit atau pet yang sakit, Nggak bisa sakit apa ngomong. nggak bisa. Iya. Jadi dokter hewan tuh pintar daripada dokter Berarti dia manusia tuh. bisa melihat ya, bisa apa apa namanya, ini, bisa tanpa bertanya, tanpa melihat, Iya. tapi dia bisa mengetahui ya. Mengetahui sakit apa gitu. Kalau Harus butuh 6 tahun Mbak untuk iya, kuliah. wah, luar biasa. Untuk bisa seperti itu harus 6 tahun ya. Artinya itu orang-orang spesial. Iya, orang-orang spesial, Amin. benar ya, saya setuju. Jadi Pak Dwi ini buka klinik ini ada staff atau gimana sendiri saja? Ada staff. Jadi karena ada staff, waktu saya buka klinik ada apa namanya, ada apa istilahnya itu, asisten. Ada asisten. Asisten ini profesional juga atau Eh, hanya rekrut dan Pak Dwi latih sendiri? Oh, udah bisa jadi asisten saya gitu atau? Ya, sebenarnya ada sekolahnya ya. Untuk Oh. menjadi asisten dokter hewan itu ada sekolahnya. Yang formalnya ada. Itu Apa itu Pak? sekolahnya itu diploma kesehatan hewan. Itu di IPB ada, di IPB ada, di UGM ada. Di bawah fakultas ke itu. Di bawah sekolah peternakan. sekolah diploma ya kalau D3 berarti. vokasi, di bawah sekolah vokasi. Kalau di IPB fakultas apa itu Pak? Dia sendiri. Oh, sekarang. sendiri. Jadi sendiri vokasi. Berarti nggak semua universitas punya kayaknya. Ya, tidak semua Oke. universitas. Jadi memang ada sekolahnya sendiri kalau secara formal untuk menjadi asisten lah tanda kutip ya, atau mungkin kalau kita ibaratkan bagian teknisinya atau D3-nya. Oh, oke. Atau kalau memang kita ya jumlahnya sedikit sedangkan kebutuhan banyak, yang biasanya kita mendidik gitu ya. Mendidik orang yang mau bekerja dengan kita memberikan standar operasional Supervisi, prosedur ya, gitu. supervisi, dan nanti kita ikutkan kepada pelatihan-pelatihan yang memang layak untuk mereka. Berarti mereka kita didik secara informal lah. Oke. Jadi untuk asistennya itu bisa dari formal dan bisa ada non formal gitu. Oke, terus dari pengalaman nih ngurusin hewan peliharaan nih, yang paling nyenengin apa Pak? Iya. Yang paling nyenengin itu kalau saya itu kucing ya. Kucing. Oke, Ah. alasannya? Alasan Pak, kenapa? Alasan nyenengin ya, yang pertama ya kita bisa
dekat dengan mereka, kita bisa menghibur lah begitu ya, bisa menghibur, kita bisa bawa tidur, bisa diajak ngobrol, Oke. dan intinya bisa kita latih sesuai dengan kita inginnya gimana begitu. Oke. Dan kalau ada yang paling nyenengin, yang paling nyebelin apa? Yang selama ini paling- pernah ditangani. Iya. Yang pernah Iya, nyebelin paling ya. nyebelin, ha. Apa ya yang nyebelin ya? Seorang dokter hewan nggak boleh bilang nyebelin ya. Bukan nyebelin, artinya repot untuk Agak, ngurusinnya iya. gitu kan. Kalau Agak binatang kan tidak seperti susah. manusia, Iya, Pak. kalau Bisa manusia. dibilang oh tahan ibu, tahan bapak. Kalau Iya. anjing sekarang anjing kan tidak bisa. Ya kalau dia Gonggong gitu. teriak-teriak aja kan ya. Teriak. Nah, gitu. Apa yang nyebelin ya? Berarti nyenengin semua berarti ya. Karena Iya, karena nyenengin karena semuanya, oke karena kan profesi. Karena profesinya. Ya, bagi profesi. saya itu menjadi sebuah kalau sesuatu Hobi ya. bagi saya sebagai hobi dan menjadi memicu saya untuk belajar lebih jauh. Oke. Karena kan begini, hewan itu tidak hanya anjing dan kucing loh. Sekarang ada yang disebut dengan hewan-hewan eksotik. Hewan eksotik itu memang hewan yang tidak biasa dipelihara begitu ya. Biasanya seperti biawak, Oh, harimau gitu ya. harimau enggak, Harimau enggak? kayak apa namanya, ular, Ular. kayak iguana, itu Iguana, adalah hewan-hewan eksotik yang dan bagi kita sebagai dokter hewan tentu kapasitas ya, orang beranggapan semua hewan bisa dibawa nih, Ya, ya. sampai ya pasien saya itu ada yang bawa tokek juga ada. Nah, dan biasanya ya tokek itu semacam cicak ya. Iya, yang Cicak besar. besar. Biasanya bagi saya itu sebagai tantangan untuk saya belajar. Nah, jadi Oke. makanya ya sangat sangat menantang bagi saya untuk belajar itu. Oke. Luar Gitu. biasa ya. Ternyata itu ya nggak cuma pet aja sekarang, tapi sampai kayak hewan-hewan eksotik kayak yang Ya. tadi yang Ya. Bapak cerita itu udah Ya. menjadi Dan Ya apalagi sekarang ya riset saya untuk S3 saya banyaknya ke hewan-hewan nokturnal ya, semacam prosimian. Prosimian itu seperti apa namanya itu tarsius dan kukang. Mungkin ada yang tahu ya, tarsius dan kukang itu semacam hewan yang dilindungi dan memang dilarang untuk dipelihara. Ya. kukang tuh sejenis Ya, musang ya, Musang, tapi Musang. dia slow, dalam bahasa Inggrisnya namanya slow loris. Jadi gerakannya lambat dan dia malu-malu. Sama kayak luwak, Pak. Beda. Beda. Lagi? Oh, beda lagi. Kalau luwak itu mungkin lebih kayak musang ya. Kayak musang. Ya, emang musang. Oke, tadi cerita banyak tentang profesinya Pak Dwi Ya. selain sebagai dosen dan pekerjaan beliau. Lanjut lagi, nanya lagi Pak, ini kan terkait background pendidikan Pak. Ya, Ya, ini kan juga nanti bisa menginspirasi yang lain ya. Kadang-kadang Ya. kok bisa jadi ahli peternakan atau hewan seperti apa sih? Nah, Ya. bisa ceritakan Pak mungkin dari S1 saja, nggak usah dari SD lah Pak. Panjangan dari Iya. satu saja mungkin apa sih background itu ya Pak, di mana kan, terus kemudian spesifikasinya apa gitu. Gimana Pak? Ya. Saya masuk kuliah pertama kali itu tahun 97. Ya, 97. Jadi saya diterima waktu itu lewat jalur undangan. Atau kalau istilah IPB-nya dulu ujian seleksi masuk IPB atau dengan singkatan USMI ya. Jadi tahun 97 Angkatan berapa itu Pak? 97 34. Angkatan Karena tua saya ya. Karena di PIB itu Iya, ya, angkatan ya, 34 gitu, ya. waktu itu. Saya angkatan 34 tahun, kalau normalnya sih 97 ya. Nah, waktu itu saya diterima pilihan pertama yaitu di Fakultas Kedokteran Hewan. Nah, karena memang saya itu lahirnya di desa ya. Yang desa, kemudian di situ banyak peternakannya. Ya persawahan lah ya, maklum lah di desa ada kerbau, ada sapi, ada domba, macam-macam. Dan ingat saya dari SD itu sudah melihara ayam loh. Saya udah Jadi melihara ada ayam ininya Bangkok. ya. Waktu itu ayam Bangkok. Jadi populasinya sekitar 500 ekor. Oh. Banyak
Jadi tugas saya ngasih makan setiap sore, setiap pagi sebelum berangkat sekolah, SMP dan SMA. Kemudian pulang sekolah ngasih makannya sambil ngumutin telur Itu waktu masih sebelum kuliah. sebelum kuliah. Oke. Nah habis itu Berarti udah saya tertarik ya? ya sama saya dunia- tertarik dengan dunia, ha. Di mana itu, Pak? saya Pelihara tinggal ayam. Waktu itu pelihara ayam di mana itu? di daerahnya namanya Baso ya. Masuk. Mungkin ada yang nggak tahu. Orang masuk. Baso ya. Oh, Bukit Tinggi, Ya Sumatera Barat. harus tahu ya Baso ya. Ada kok di peta. Jangan Google. khawatir, jangan khawatir. Buka ada di- peta. jangan khawatir, Jangan buka khawatir. Google Map-nya akan ketemu daerah Baso. Nah, habis itu mulai itu saya tertarik dengan ya salah satunya adalah saya tertarik juga masuk jadi dokter hewan tuh begini, apa ya saya lulus ya, saya lulus dari S1 di saat saya lulus saya nggak bergantung ke orang lain. Oh. Wah, luar Nah, biasa tuh Saya lulus saya motivasinya nggak ya. bergantung ke orang lain. Nah makanya saya mulai mengkerucut, saya harus kuliah, di mana kuliah itu adalah menghasilkan profesi. Oke. Ya. Nah, karena profesi walaupun kita sudah tua, walaupun kita Ya. sudah pensiun nggak akan pernah hilang, Tetap dipakai. tetap dipakai. ya. Asalkan kita terus mengupgrade diri kita. Ya. Kecuali kalau kita bekerja dengan siapapun, apakah dengan pemerintah, dengan swasta, pada satu saat kita akan pensiun. Pensiun. Tapi kalau profesi nggak akan pernah pensiun. Nah itu Ya. tujuan saya. Aha. Jadi saya pikir saya bisa nggak bekerja dengan orang lain, saya bisa mandiri, saya bekerja dengan diri saya sendiri. Nah itu motivasinya. Oke. Nah, Bagus ya waktu- teman-teman ya. Waktu itu ada motivasi. dua tuh motivasi saya. Yang pertama saya masuk jadi arsitek, kan profesi juga arsitek. Ya, Ya. ya. Arsitek sama dokter hewan. Ternyata ala kulihal Allah mentakdirkan saya jadi dokter hewan. Wah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, jadi pertama terimalah saya tuh melamar ke IPB jalur USMI ya. Jalur undangan lah ya, Undangan. PMDK. Oke. PMDK dulu. PMDK. Nah, waktu itu saya coba-coba aja. Ya, ternyata ya alhamdulillah lulus. Saya langsung ke IPB waktu itu tahun 97. Jadi saya masuk angkatan 34. Jadi ya masuk kuliah saya 4 tahun. 4 tahun dari berarti 97 sampai 2001. Nah, 2001 saya lulus, habis itu saya melanjutkan Master. bukan. Jadi dokter hewan Oh, itu ada itu ya. Ada profesi ya. jadi ya. S1 dulu. Ya, kayak koas. Ya koas betul. ya. Nah, betul. Koas ya. S1 dulu 4 tahun, lanjut program profesi sekitar 1,5 tahun. Nah, tahun 2004 saya lulus. Nah, saya masuk profesi 2004 saya lulus. Jadi dokter hewan. Jadi kalau lulus pertama itu sarjana kedokteran hewan atau Oh, SH, oke gitu ya. lanjut profesi jadi dokter hewan atau DRH, bukan dokter H ya. DRH kalau dokter H itu dokter haji. Jadi dokter hewan. Karena ada yang pengalaman saya yang manggil saya adalah Dokter Haji Dwi Wahyudi. Saya doain aja. Amin. Amin ya udah Amin. udah jadi Semoga dokter kesana. kata saya tuh kan. Iya, iya. 2004 skip dulu, tuh. skip dulu, Ya. Pak. Kemudian tadi kan ada studi yang dapat dokter hewan, apa sih yang sarjana dokter hewannya, kemudian ambil profesi. Nah, profesi ini apa sih bedanya dengan masa kuliah dengan yang sarjananya gitu? Apa sih apa ada intensitasnya atau seperti apa gitu? Bedanya apa sih? Praktiknya Ya. lebih banyak atau seperti apa? Ya, kalau S1 itu adalah jenjang pendidikan. Jadi kalau kita berbicara jenjang pendidikan, itu adalah S1, S2 dan S3. Itu Oke. jenjang pendidikan. Kalau berbicara jenjang profesi, itu punya keahlian masing-masing. Oke. Jadi bisa jadi seorang lulus sarjana kedokteran hewan, dia tidak mengambil program profesi dokter hewan, dia nggak bisa praktek. Tapi dia bisa lanjut S2, mungkin dia akan jadi ilmuwan atau menjadi jenjang karirnya adalah sebagai peneliti misalnya. Ya. Dia nggak bisa praktek karena dia tidak ngambil profesi. Jadi Nah. nggak bisa dikatakan dokter lah ya. Nah, tidak bisa dikatakan dokter hewan kalau
tidak mengambil profesi. Iya. Oke, di situ ya. Ya bedanya. Jadi kalau siapa yang ingin jadi dokter hewan praktisi, maka dia harus nempuh lagi program profesi pendidikan dokter hewan selama 1,5 tahun lah ya, atau ya kira-kira sekitar 38 sampai 48 SKS lagi ya, sistem kredit semester. Sistem kredit semester. Berarti kayak ngambil teori lagi, ada praktek lagi Ya, gitu Pak ya. ya praktek Oke. lagi dan lebih kepada pengembangan profesi, lebih kepada keahliannya, Oh, keahlian. lebih banyak hand-ons-nya. Oke. Hand-ons-nya lebih banyak. Berarti ada di PB juga nanti. Ada Oh, di oke. universitas universitas harus ada. Oh, Harus ada setiap ya. Yang universitas membuka ada. program studi kedokteran hewan, Aha. maka dia harus membuka program profesi dokter Program hewan. profesi. Oke, Oke. nanti kalau sudah selesai nanti di wisuda lagi. Iya, Oke. bukan di wisuda saja, tapi adalah diambil sumpahnya. Sumpah. Jadi ingat loh, jadi dokter hewan itu disumpahin. Wah, mau disumpahin. Oh, Jadi disumpahin ya. disumpah gitu ya, bukan disumpahin. Diambil sumpahnya karena ini adalah yang kita hasilkan adalah profesi, Ya. profesi dokter hewan. Dan hewan itu adalah makhluk hidup, makhluk ciptaan Tuhan juga, ciptaan Allah juga, maka harus ada kode etik dokter hewan. Ah, oke. Nah, jadi kode etik dokter hewan itulah yang harus kita patuhi dan kita diambil sumpahnya supaya kita on the track, kita berjalan sesuai untuk kebaikan hewan. Nah, karena ada profesi dokter hewan itu ada semboyannya ya, manusia marga satwa sewaka. Apa itu? Jadi bagaimana menjamin kesehatan manusia dengan menjaga kesehatan hewan. Oh, oke. Banyak sekali ya. Banyak menarik ya. Jadi Sekali. tujuan kita menjaga kesehatan hewan adalah untuk kesehatan manusia. Ya, ya. Ya contohnya apa? Apa yang dimakan produk hasil hewan, susu, telur dan daging itu kan dari hewan. Ya. Ya. Nah, mungkin Bang Iro sama Mbak Uria tahu yang namanya zoonosis, Ya. Ya, yang zoonosis, penularan ya. penyakit dari hewan ke manusia. Ya. Nah, itu adalah tugas kita dokter hewan untuk menjaga kesehatan hewannya supaya hewannya sehat dan hewan itu tidak menularkan ke Ke manusia. manusia. Gitu. Nah, itulah bagaimana kita harus, kenapa kita diambil sumpahnya, karena kita adalah organisasi profesi dan kita akan bekerja sesuai dengan aturan dan untuk kesehatan manusia. Dan nanti dapat sertifikatnya ya, ada sertifikatnya. Kita dapat dapat yang namanya ijazah dokter hewan. Oke. Dan kita dikasih juga etika dokter hewan, kode etik dokter hewan, dan kapan kita diambil sumpahnya. Sebutkan salah satu kode etiknya bisa nggak Pak? Salah satu aja. Apa ya? Banyak ya pasti. Oh, banyak ya. Harus saya harus dihafalin. Harus hafalin salah satu ya. Oke. Iya. Salah satunya menjaga kesejahteraan Ya, hewan. salah satunya itu. Satu Oke. ya. Kemudian itu dari S1-nya, S2-nya, masternya apa, Pak? Nah, setelah saya lulus S1 ya, Ya. kemudian ambil profesi dokter hewan, saya kerja dulu. Ah. Jadi sebelum saya lulus dokter hewan saya sudah bekerja. Saya yang pertama kerja di rumah slaughterhouse dan meat slaughterhouse. processing, rumah potong hewan dan pengolahan daging. Nah, saya bekerja di sana sebagai 2 tahun cuman bertahan sebagai quality assurance, kemudian lanjut sebagai manajer produksi. Habis itu 2 tahun selesai itu saya bekerja dulu di kebun binatang. Oh, oke. Saya sempat kerja di kebun binatang dengan satwa liar di Kota Bukit Tinggi. Ya, ketinggi. Nah, habis itu baru saya selesai di sana, baru saya melanjutkan S2 di Unpad. Oh, Nah, di Unpad. Di mana sekarang bekerja ya? Ya, di mana saya bekerja, saya melanjutkan S2 di program teknologi agroindustri. Minatnya itu program pasca panen produk hewan. Oh, yang tadi basicnya kedokteran hewan, Ya. kemudian master di produk. Produk olahan hasil ternak ya. Jadi matching ya. Ya, Oke, dan S2. Dan habis itu saya mengabdikan diri di Fakultas Kedokteran di program studi kedokteran hewan. Habis itu saya diberi kesempatan untuk melanjutkan studi S3 yes. di Departemen Experimental Medicine di Nice. Faculty of Health and Medical Science. Dan Departemen dan Kita satu fakultas Ya, ya. kita ini sekarang. satu fakultas loh. Tapi kita beda departemen ya. Ya, beda dan departemen. perlu teman-teman ketahui Fakultas Health and Medical Science Copenhagen adalah salah satu fakultas terbaik untuk medical science. Iya.
Di kalau dunia loh. di dunia, Di dunia, dan iya. kalau bisa dibilang kalau di Harvard kan jagonya di hukum. Ya, Nah, kalau di Copenhagen jagonya di Iya. medical science, dan itu untuk Medical perang dunia. science. Ya. Ya. Jadi kita nih beruntung nih Ya datang kita ke sini beruntung ya diberi kesempatan diberi ya kesempatan pada untuk menimba ilmu di sini. di sini. di fakultas Ya. terbaik. Ya, bagi yang berminat Berminat. Ya. kuliah di Copenhagen, Hmm. ya university bisa buka websitenya. Iya, bisa buka KU apa ya? websitenya, www.ku.com Kayu Aku lupa. ya. DK. DK. Kayu DK. Iya. Nanti bisa nanti bisa dilihat di, ya. itu, nanti kita kasih nanti Di sini. itunya. YouTubernya yang ini ya. Kemudian ini yang paling penting Pak Hmm. Dwi. Jadi banyak sekali teman-teman yang scholarship hunter ya. Ya. Jadi mungkin nanti juga kita akan bisa juga dengan teman-teman lain yang bagaimana mereka bisa sekolah ke luar negeri. Mungkin kan banyak sekali jalur yang bisa ditempuh Pak. Ya. Jadi tidak katanya bukan kalau ke Roma itu tidak satu jalan ke Roma. Betul. Banyak sekali jalan ke Roma. Jadi Ya. selagi masih ada usaha, peluang itu ada. Ya. Nah sekarang dari Pak Dwi nih, bagaimana bisa sampai ke sini pakai program apa, dan mungkin nanti bisa jadi informasi bagi teman-teman yang lain, mungkin bisa meniru jalan Bapak bisa ke sini, karena saya yakin banyak sekali teman-teman di luar sana yang pada pengen sekolah seperti itu dan mungkin Ya. terbentur mau mencari beasiswa apa, program apa, kayak seperti itu Pak. Mungkin bisa Pak ceritakan sedikit Pak. Ya. Banyak sekali ya peluang-peluang beasiswa yang kita bisa cari Ya. supaya kita kuliah ke luar negeri ya. Hmm. Di samping mungkin ada beasiswa dari orang tua, itu udah Ya. pasti ya. Bagi yang orang tuanya jadi Ya. sponsor tuh Ya. sangat memungkinkan Ya, sekali. Ya, Kalau tinggal, ya. kalau kata orang bilang yayasan orang tua. Yayasan Ya, orang. Nah, Nah. melengkapi salah syarat aja lagi ya. Ya. Universitasnya Pak ya. Betul. Nah, kemudian Ya banyak sekali sih peluangnya, ada yang dari pemerintah. Pemerintah itu ada yang dari pemerintah Indonesia juga ada, macam-macam ya. Ya, Mungkin nanti bisa searching di internet lah. ya, ya. Kayak ada kalau yang dari Dikti misalnya ada BPPRN, atau mungkin dari pemerintah yang lain ada apa itu LPDP, ya. atau bagi dosen-dosen yang sudah PNS ada Budi LN Budi, yang dikeluarkan oleh LPDP. Ya, ya. Nah, kemudian bisa jadi dari universitas tempat Ya. yang akan kita tuju juga bisa Ya. gitu ya. Ya. Nanti bisa dicarilah searching itu ya, kita lebih mudah. Nah, khusus buat saya. Ini ya. Nah, khusus buat saya ya, saya dapat beasiswanya karena sering diskusi. Wah. Bisa ya. Itu. Aslinya Jadi- sering diskusi jadi- ya. Bisa dari situ. Oh, iya. Banyak Ya, perbanyak diskusi, perbanyak link, diskusi, banyak Ya. network. link, benar. Banyakin network, Mm-mm. kemudian bangun relationship dengan Ya. orang-orang yang bisa memberikan pencerahan buat kita. Iya, setuju. Nah, jadi begini, waktu itu saya komunikasi dengan teman saya. Nih, Ah. teman saya ini udah duluan nih. Ya. Nah, udah duluan sekolahnya di Copenhagen University ya, Copenhagen University. Jadi saya ketemu dengan beliau, dengan teman saya. Nah, kemudian cerita-cerita, saya belum S3 nih, harus segera Ya, S3 ya, gitu ya. ya. Nah, bener nih mau S3 gitu. Bener nih gitu katanya ya. Nah, habis itu saya dikasih alamat satu orang profesor di Copenhagen University. Nah, ini nih dikasih alamat, nama email, malah cuma Ya. dikasih email, Disuruh kontak. nah sok kamu, katanya kan bahasa Sunda cerita Ya. namanya ya, Ya. sok kamu hubungin profesor ini alamatnya, kenalin dirimu, kemudian cerita apa spesifikasi tentang dirimu, Ya. apa backgroundmu gitu Ya. kan, Ya. apa penelitianmu dan apa keinginanmu, pokoknya ceritain dan lampirkan biodata gitu. Nah, waktu itu saya mikir nih, apakah bener ya gitu ya, cuman hubungin email ini bisa diterima gitu. Tapi saya punya prinsip ya, segala sesuatu itu tidak akan mungkin kalau kita tidak pernah memulainya. Ya, mencoba. itu poinnya. Kalau kita penting. tidak pernah mencoba ya, Kita nggak akan pernah sekecil tahu ya, Pak. apapun peluang, yang penting kita coba. Coba ya. Nah, saya mulai mencoba. Saya mikir nih, bahasa Inggrisnya gimana, ininya gimana gitu ya. Ya. Nah, jadi ya pokoknya harus dicoba dulu. Saya mencoba membuat aplikasi, Ya. kemudian saya bikin kurikulum vitae. Ya. Nah, saya baca
bahkan saya bikinnya supaya nggak bingung, saya nggak langsung bahasa Inggris, saya bikin bahasa Indonesianya dulu loh. Ya. Bikin bahasa Indonesianya dulu, kemudian baru saya translate satu-satu ke bahasa Inggris. Nah kemudian ya baru saya kirim, saya email profesor yang dikasih oleh teman saya. Nah habis itu sudah dikasih, nah kemudian Lampu hijau. lama dulu. Prosesnya ya. Jadi saya nunggu Bersabar dulu gitu ya, ya, Pak, bersabar ya. dulu. Ah. Ya sebulan lah ya. Nah profesornya balas. Oke. Oke. Nah terus kasih lampu hijaunya gimana? Profesornya memberikan, oh ya kalau begitu silakan kamu, kita membutuhkan mahasiswa PhD. Oh. Tetapi kita latar belakang penelitiannya seperti ini. Nah, apakah kamu bersedia untuk bergabung dengan ini dengan latar belakang begini gitu? Nah, tentu bagi saya ini adalah sebuah peluang ya. Bagi saya sebuah peluang dan beririsan bagi saya sebagai dokter hewan. Dan saya setuju. Nah, caranya apa? Saya bikin proposal penelitian atau disebut dengan riset plan ya, rencana penelitian. Riset plan saya bikin bidang-bidang apa saja yang beririsan dengan mereka dan saya sebagai dokter hewan saya bikin. Nah habis itu kita diskusi kemudian by email. Dan kebetulan calon profesor saya itu datang ke Indonesia. Nah di sanalah saya bertemu langsung, istilahnya mungkin interview langsung, wawancara, biar lebih muka dekat. ya. Kemudian berkenalan dan akhirnya dia ngasih saya letter of acceptance. Wow. Nah intinya kan itu ya, Iya. dapat beasiswa itu adalah LOE. Nah habis saya dapat LOE, kemudian saya mengurus dan alhamdulillahnya beliau mengcover. Jadi tidak hanya kasih LOE tapi cover uang kuliahnya atau tuition fee-nya. Kemudian kasih juga biaya risetnya. Dan beliau mengasih saya perjalanan travel sampai 2-3 kali dalam rangka menyelesaikan pendidikan. Akhirnya Dan sampailah ke sini dan saya juga cuman beasiswa saya ini bukan kekurangannya sih, tapi memang ini kesepakatan dengan supervisor saya minus untuk living cost atau biaya hidup. Okay. Nah, saya mikir lagi living costnya cari di mana. Jadi sekali lagi kita harus kerja keras nih. Saya cari beasiswa dan akhirnya Unpad karena punya program mendorong tidak ada lagi dosennya yang S2, artinya semua harus S3, dan Unpad ngasih saya kesempatan untuk memberikan beasiswa. Ya, artinya seperti gayung bersambut lah Ya, ya. begitu. Jadi ya alhamdulillah saya bisa survive, saya bisa masuk ke universitas dan Unpad menyetujui saya tuh dilanjutkan studi saya. Intinya adalah kita kerja keras, manfaatin segala kesempatan, dan jangan pernah kita berpikir sempit. Artinya nggak mungkin gitu. Semua pasti ada, dan itu apabila kata malu memulainya. Jangan cepat menyerah. Jangan pantang menyerah. Jangan cepat menyerah. Pasti ada peluang. Yang penting adalah kita punya niat. Nah, saya punya konsep begini dalam hidup. Kita boleh bermimpi. Ya, kita boleh mimpi. Tapi jangan bermimpi, tapi mimpi itu realisasikan dengan cita-cita, Dengan usaha. Ya. Nah, jadi saya mengatakan cita-cita itu adalah mimpi yang terukur. Nah, istilah saya, Bagus ini, cita-cita saya adalah mimpi yang terukur. Kalau mimpi kan nggak keukur ya. Tapi kalau cita-cita kita bisa ngukurnya. Bisa diukur ya seperti itu. Habis itu cita-cita harus diwujudkan, harus dikerjakan, harus diikhtiarkan. Ya, artinya berusaha ya. Dan insya Allah usaha itu nggak mengkhianati hasil. Wah, luar biasa. Mantap sekali. Quote-nya bagus Banyak sekali hal-hal Yang baik terakhir kita bisa. ya adalah doa itu pasti. Dan doa dari saya sampai sekarang doa dari ibu. Jadi saya nggak bisa memungkiri ya, segala sesuatu doa dari ibu itu yang penting. Jadi kalau teman-teman rekan-rekan punya keinginan, punya sesuatu, jangan lupa bilang ke ibu, bilang ke orang tua, doain.
Ya sampai saya bilang doa ibu saya pergi umroh, doain Bu di depan Ka'bah kalau saya bisa melanjutkan pendidikan yang terbaik. Iya. Ternyata memang itu. Ya, Jadi akhirnya. jangan pernah melupakan walaupun kita udah tua ya, kita udah tua nih. Ya. Saya sudah punya bukan rahasia punya anak. Ya nggak apa-apa. Anak itu Aduh. bukan rahasia. Bukan rahasia, Anak ya. itu anugerah. Iya. Jadi jangan pernah kita lupa minta doa ke orang tua sekecil apapun keinginan kita. Iya, setuju. Penting. Mantap Garis sekali. bawah. Mantap sekali. Iya. Itu Super. Iya. sampai saya bisa bisa datang ke sini, bahkan sampai saat ini mau ujian ngerjain tugas saya minta doa supaya diluluskan cepet gitu kan, supaya diberikan kemudahan pastinya. Oke, sip. Oke. Kemudian sudah sampai di Denmark. Sekarang kita mau tanya nih, Heeh. kesan-kesannya pertama kali sampai Denmark. Iya. Waduh. kesan-kesan Ini penting nih buat apa? teman-teman yang mungkin Iya. nanti dari Indonesia Yang mau Bapak ke Eropa rasakan, atau ke Denmark. Apa sih kesan-kesannya gitu? Iya. Ya deh. Kesan pertama saya ya datang ke Ini Denmark pasti seru. adalah saya nyebrang nggak perlu lihat kanan lihat kiri, Eh. cuma lihat lampu aja. Pokoknya kalau nyebrang di Denmark, naik sepeda di Denmark, nggak perlu lihat kanan lihat kiri, lihat lampu Lihat aja. lampu. Kalau lampu hijau jalan aja, nggak akan ada yang nabrak ya, kecuali Orang mabuk. ya orang mungkin kali mabuk ya. atau di luar kontrol Iya, di ya. kontrol, ya. Itu ya. Tapi pas lampu hijau di zebra cross jalan aja, nggak akan ada yang nabrak. Ya. Nah terus ya pokoknya itu deh. Ya. Artinya apa? Di sini ternyata negaranya teratur banget, Iya. teratur banget. Pokoknya Mereka patuh ya. itu deh pokoknya. Pokoknya Heeh. apa stres kita di Indonesia bisa berkurang stresnya. Bisa, Iya. bisa buruk ya. Seperti itu. Nggak ada Lalu lintas macet loh ya. Lintas Di ya satu- khusus di satu lalu dari lintas. segi lalu lintas. Segi lalu lintas. Tapi nanti celakanya kita pulang dari sini kembali lagi ke Iya. stresnya semula. Terus lalu lintas. Kalau di sini saya berani naik sepeda, nggak tahu di Indonesia. Iya. Dan Nah, itu itu ya. kesan-kesan sampai di Denmark. Kemudian sekarang sebagai student apa kesan-kesan Iya. Pak di Kesan Pak Dwi sebagai student. bisa berkuliah di University Copenhagen? Saya sangat bangga dan berbahagia ya bisa kuliah di universitas terbaik dunia ya. Saya sangat bangga dan bahagia bisa kuliah di universitas terbaik di dunia. Kemudian saya bisa belajar bagaimana tentang budaya akademis, Ya. ya, budaya akademis yang ada di universitas di Denmark yang nantinya saya bisa bawa ke Indonesia. Ini yang mungkin salah satu bagi saya sebagai pendidik, saya akan membawa budaya akademisnya. Ya. Budaya akademisnya yang sangat menarik, yang sangat ya kalau di sini virtual mah udah biasa ya, Ya. belajar Ya. online, kuliah online. Apalagi saat saya ngomong nih di kuliahnya adalah di masa-masa pandemi Covid ya. Kita kuliahnya banyak online dan semua bisa kita bisa kita kerja secara virtual. Itu yang pertama, budaya akademisnya yang sangat kental begitu ya. Kemudian keterbukaan. Saya dengan profesor saya itu sangat terbuka sekali begitu dan sangat dekat sekali Dan tidak perlu canggung ya. dan Iya. tidak perlu Tidak canggung. ada jarak antara Iya, Ya, kayak ada student level dan- gitu ya, ya. antara Ya, student dan betul. student Dan satu yang supervisor. saya rasakan dengan supervisor saya, mungkin ini sangat subjektif ya karena Ya, berbeda. ya. Profesor saya, supervisor saya atau pembimbing utama saya, apapun yang saya lakukan, dia selalu menghargai saya. Ya. Pertama, Respect ya. respect, Respect. istilahnya respect ya. Apapun yang saya lakukan, walaupun itu kurang menurut dia akan selalu menghargai. Ya. Dan Ya. ini bagi saya budaya yang akan saya bawa juga ke Indonesia. Iya, Ya. setuju. Saya ingin nanti respect kepada mahasiswa saya, apapun hasilnya. Iya. Iya. Bagaimana kita harus menghargai setiap Ya, diawali dulu dengan harga. Iya, iya. Baru nanti kita berdiskusi apa yang Berdiskusi. perlu diperbaiki. Apa Apa yang yang kurangnya, diperbaiki, apa- seperti ya, itu. ya, benar. jangan pernah kita Langsung menghakimi. menghakimi Ya, atau menghakimi. meremehkan Meremehkan. istilahnya. Iya, iya. Ya itu. Jadi budaya harga menghargai itu Ya. saling menghargai sangat
kental di sini. Mungkin ini budaya akademis ya, Ya. intinya yang saya rasakan di Copenhagen University itu. Kalau dengan orang-orangnya sendiri, orang Dedisnya sendiri, apa ini Kesannya? kesan Pak Dwi? Ya maklum lah ya, budaya kita beda ya. Iya, Satu iya. budayanya barat, Pastinya berbeda. satu budayanya Timur. timur. Jadi kalau kita di Indonesia kena ramah ya, kita nanya, ketemu Ya. sama orang ya, Ya. ketemu sama orang kita berdiskusi, tanya di mana rumah, sudah menikah, Iya. kita pernah punya anak, sesuatu yang biasa, Biasa. ketemu dengan orang baru. Tapi kalau di Jangan sini takut. rasanya masih ada hambatan yang sangat Iya. besar. Ya. Di mana rumah itu sangat apa istilahnya confident, private ya, private ya, private atau sangat Ya, pribadi. ya, Pribadi, private ya. matter tuh Iya. mereka tidak nyaman untuk Ya, dibicarakan. mereka tidak nyaman Kecuali misalnya. udah dekat banget gitu Ya, Pak, kecuali memang sudah dekat dan mereka nanya dulu ya. Ya, Nah, Baru kita bisa tanya ya, balik. kita bisa tanya balik. Nah, kecuali kalau sama profesor saya sudah deket sama jadi biasa ya udah biasa nanya, bahkan profesor saya juga nanya gimana istrimu di rumah, bagaimana anak-anakmu di rumah, dan bagi saya itu sangat bahagia sekali Iya, ya. iya, ditanya Profesor keluarga. ditanya menanyakan kita, sempat nanyain itu ke kita gitu. Iya. Gitu. Ya, ini Ya. banyak sekali sebenarnya yang bisa kita ulik ya. bisa eksplorasi sebenarnya, tapi ini sudah dingin sekali. Saya tadi sudah merinding. Ya, So- mungkin kita akhiri dulu saja di sini Ya. ya obrolannya. Nanti lain kesempatan kita undang lagi. Mungkin masih banyak sekali Masih sebenarnya banyak sekali ya. pengalaman, ilmunya yang kita bisa Iya. gali. Nanti ya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya. Baik, nggak ada lagi cukup ya. Ya. Cukup mungkin bagi saya ada Karena kedinginan udah juga. kedinginan sekali nih. Dingin. Oke, baik, demikian bincang-bincang kita kali ini, obrolan santai Ya. di Ya, channel Irul. kita, Ya. di Irul, Dan dengan Pak Dwi. Pak Dwi, bintang Ya. tamu kita kali ini. Terima Makasih kasih ya. banyak, Pak Dwi. Sudah Terima mampir kasih di banyak. channel YouTube-nya. Ya. Terima kasih. Channel YouTube-nya ini ya. Jangan lupa subscribe. Ya, jangan lupa kalau ada pertanyaan, komen, Ya, silakan di komen di bawah. dan Seperti itu. subscribe Ya. dan like. Dan kalau ada saran, silakan. Ya. Baik, terima kasih. And thank you for watching. Thank you for watching. Assalamualaikum Bye-bye. warahmatullahi Sampai jumpa di wabarakatuh. video selanjutnya.